Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan membahas tentang mengentry data berdasarkan rumus finansial. Dalam mengentry data berdasarkan rumus finansial, ada 3 cara. Yang pertama, fungsi present value. Kedua, fungsi future value. Dan yang terakhir, fungsi PNT. Rumus untuk fungsi present value adalah PV untuk rate and per PNT V type. Sedangkan untuk future value sama dengan present value, yang membedakannya adalah dia menggunakan PV, yang artinya present value. Lalu di PNT dia sama dengan yang dua rumus tadi, namun bedanya dia menggunakan PV dan VV. FV. Untuk keterangannya, rate adalah besarnya persentase bunga setiap periode, jadi dia yang ada persenannya. Lalu NPR-nya itu jumlah produk perbankan dalam tahun, PNT-nya nilai angsuran per periode, FV-nya besar nilai pada akhir jangka waktu pinjaman, PV besarnya nilai pinjaman, dan type adalah berisi angka 0 atau 1. Di sini sudah saya buat tabel untuk pengerjaan fungsi ketiga tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi dari PV, yang artinya present value atau nilai sekarang. PV ini merupakan fungsi yang menghitung nilai investasi pada saat ini. Jadi kita akan langsung mencari investasi maksimum untuk bisa mendapatkan nilai-nilai di kolom ini. Nilai investasi maksimum bagaimana caranya? Pertama kita klik auto sum, lalu kita klik more function. Di more function ini kita cari finansial. Kebetulan di sini sudah finansial ya. Lalu di finansial ini kita cari PV-nya. PV. Lalu klik OK. Di sini ada nih keterangannya. Rate and per PNT FV type. Rate-nya berapa? Rate-nya itu bunga. Lalu kita klik enter. Enter-nya itu berapa? Enter-nya itu yang periode. Lalu PMT-nya berapa? PMT-nya itu yang target laba per tahun. Nah, lalu hasilnya jadinya min 80.451.722,35. Di sini kita accounting agar bentuknya desimal. Setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita pindahkan nilai ini ke dalam kolom nilai investasi. Dengan cara kita klik sama dengan kita klik kolom investasi maksimum. Namun supaya hasilnya adalah plus, tidak ada minnya, kita tambahkan ABS di sini. ABS. Fungsi rumus ABS ini adalah untuk mempositifkan nilai. Di sini kita bentuk jadi accounting semua dulu. Nah, lalu selanjutnya kita ke kolom bunga. Bagaimana untuk mengisi kolom bunga? Kolom bunga ini didapat nilai investasi dikali bunga. Nilai investasi ini dikali dengan bunga ini, bunga 15%. Caranya adalah sama dengan nilai investasi dikali dengan bunga. Nah, kita di sini mau menurunkan ke bawah. Tapi kalau kita menurunkan ke bawah nggak mendapatkan nilai semuanya, karena di D21 ini akan turun ke bawah. Kita lihat D2222, D23, 24, 25. Bagaimana sih cara agar D21 ini tetap pas kita tetap D21, karena kan kita akan menggunakan bunga ini terus, bukan menggunakan kolom-kolom yang lainnya. Nah, caranya adalah di D21 ini kita absolutkan atau kita sebut dengan mengunci rumus. Bagaimana cara mengunci rumus? Kita himpitkan kode sel dengan angka lambang dolar.
seperti di contoh ini. Lalu kita klik sama dengan, lalu di sini kita turunin ke bawah. Di sini bisa lihat ya, B21-nya tidak berubah. Lalu untuk B2627-nya kenapa berubah? Karena kita akan menggunakan nilai investasi per periode ini. Ya, periode 2 kita menggunakan investasi 2, namun bunganya tetap kita menggunakan yang sama. Jika kita ingin menggunakan nilai investasi yang sama yang di atas, maka di sini juga kita kunci. Nah, lalu selanjutnya adalah menghitung kolom laba. Bagaimana cara menghitung kolom laba? Kolom laba didapat dari target laba tiap tahunnya. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah kita klik ini, sama dengan lagi kita klik target laba per tahun, lalu di sini kita kunci lagi. Karena labanya ini kita menggunakan target laba per tahun, lalu kita ke bawah. Terus lalu terakhir adalah nilai akhir. Bagaimana cara menghitung nilai akhir? Nilai akhir didapat dari nilai investasi dikurangi laba ditambah bunga. Nilai investasi dikurangi laba ditambah bunga, kita lihat, kita pakai kurung tutup ya. Nilai investasi dikurangi laba ditambah bunga. Lalu di sini kita tarik. Nah, lalu selanjutnya kita tentukan nilai investasi ini. Bagaimana cara mendapatkan nilai investasi ini? Sama seperti rumus nilai akhir, namun bedanya menggunakan nilai investasi sebelumnya. Jadi nilai investasi sebelumnya dikurangi laba ditambah bunga. Di sini kita turunkan ke bawah. Hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah nilai investasi 80,8543920. Di sini kita sudah selesai. Setelah kita menghitung fungsi PV, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi FV. Di sini fungsi FV kolomnya adalah periode nilai bunga total. Karena periodenya di sini adalah sampai 12, maka kita kolomnya sampai 12 juga. Bagaimana cara menghitung fungsi FV? Pertama kita mencari total ditambah bunga dulu. Total ditambah bunga kita sama seperti tadi, ke more function, lalu selanjutnya kita cari FV. Type-nya adalah bunga per tahun, enter-nya jumlah periode, PNT-nya nilai. Kita klik OK. Di sini hasilnya 870. Lalu di sini kita accounting agar desimal hasilnya. Nah, di sini cara menghitung kolom nilainya bagaimana? Kita pindahkan nilai dari yang awal di sini 30 juta sama dengan 30 juta. Lalu selanjutnya bagaimana cara menghitung kolom pada nilai bunga ini? Kolom pada nilai bunga ini didapat dari nilai periode 1 dikali bunga per tahun. Nilai periode 1 dikali bunga per tahun berarti kolom nilai pada periode 1 dikali bunga per tahun persentasenya dikali. Jadi seperti ini. Karena kita akan menggunakan persentase ini terus, jadi di sini kita kunci juga ya menggunakan rumus absolut atau rumus penguncian dengan cara selnya dihimpit dengan angka dolar. Lalu kita tarik ke bawah. Di sini kita akan menggunakan nilai per periode. Jadi kita nggak perlu mengunci rumus pada sel H31. Lalu selanjutnya bagaimana cara menghitung total? Total didapat dari
nilai periode 1 ditambah bunga sama dengan ini ditambah kolom bunga. Di sini kita tarik ke bawah. Lalu selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan nilai per periode sampai 12? Caranya adalah didapat dari total ditambah nilai. Total ditambah nilai. Totalnya berapa? Totalnya adalah 34.500 ditambah nilai. Sini kita absolutkan. Lalu kita klik sampai bawah. Dan hasilnya adalah seperti ini. 30, 64 sampai 870. Totalnya adalah dari 34 sampai 1 miliar dan bunganya dari 4.500.000 sampai 130. Setelah kita menghitung fungsi FV yang merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang atau future value, selanjutnya kita akan menghitung fungsi PMT. Fungsi PMT ini bertujuan untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Bagaimana sih cara penerapannya? Yuk kita langsung saja. Pertama kita cari angsuran per tahunnya. Angsuran per tahun ini didapat dari kita ke more function lagi, lalu kita cari PMT. Kita klik OK. Rate-nya adalah persentase bunga per tahun, enter-nya nilai periode, waktunya, PV-nya adalah nilai kredit. Kita klik OK. Namun di sini agar hasilnya menjadi hasilnya menjadi nilai positif, kita ABS-kan di sini. Kita tambahkan rumus ABS. Kita kasih kurung tutup untuk rumus PMT. Karena kalau tidak nanti akan menjadi value. Nah, di sini kita mencari saldo awal tahun pertama. Bagaimana mencari nilai kolom saldo awal? Nilai saldo awal didapat dari kolom nilai kredit. Di sini yang 15 juta, kita klik 15 juta. Ini saldo awal tahun pertama. Lalu selanjutnya kita mencari angsuran per tahun. Angsuran per tahunnya karena kita sudah dapat, yaitu sebesar 2 juta. Di sini kita berikan rumus kunci atau rumus absolut, lalu kita turun ke bawah karena angsuran per tahunnya sama. Lalu selanjutnya adalah menghitung kolom bunga per tahun. Bagaimana cara menghitung kolom bunga per tahun? Kolom bunga per tahun didapat dari saldo awal dikali dengan bunga per tahun. Saldo awal dikali dengan bunga per tahun. Karena di sini kita akan menggunakan persentase dari 1% sampai ke bawah, jadi di sini kita absolutkan. Kita kunci, kita tarik saja langsung ke bawah, dia mengikuti ya. Dia mengganti kolom saldo awal, namun untuk kolom bunga per tahunnya tidak berubah. Nah, kita akan tetap menggunakan bunga per tahun 10%. Lalu selanjutnya adalah cicilan pokok pinjaman. Cicilan pokok pinjaman ini didapat dari nilai angsuran per tahun dikurangi bunga per tahun. Bagaimana caranya? Caranya adalah nilai angsuran per tahun dikurang dengan nilai bunga per tahun. Lalu kita turun ke bawah. Lalu terakhir adalah saldo akhir. Saldo akhir ini didapat dari saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Jadi saldo awal di sini dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Sama dengan rumusnya saldo awal, cicilan pokok pinjaman, klik enter, lalu kita klik ke bawah.
bagaimana cara mendapatkan nilai saldo awal tahun ke-2 sampai ke-12? Caranya adalah dengan mengcopy nilai saldo akhir tahun pertama, lalu selanjutnya adalah kita turun ke bawah. Jadi kita menggunakan saldo akhir tahun pertama hingga sampai saldo akhir. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Tahun pertama 15 juta sampai tahun terakhir 2 juta. Saldo akhirnya 14 juta sampai 0, ini habis. Cicilannya juga 700 sampai 2 juta. Bunga per tahunnya dari 1.500.000 sampai 200.000. Angsurannya tetap. Alhamdulillah, karena video pada kali ini kita sudah membahas semuanya dari rumus PV, FV, dan PNT. Saya harap untuk kalian yang menonton film ini dapat mengerti ya. Dan jika ada pertanyaan bisa bertanya di bawah kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.